Baik, kita lanjut ke pembicara ketiga, yaitu Profesor Dr. Sutrisna Wibawa MPD. Beliau merupakan salah satu guru besar di Universitas Negeri Yogyakarta sekaligus rektor yang sekarang sedang menjabat di Universitas Negeri Yogyakarta. Kepada Prof. Sutrisna, dipersilakan. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah mengikuti dua pembicara dan sudah panjang lebar bagaimana situasi lapangan yang disampaikan oleh Ibu pembicara pertama, kemudian pembicara kedua, Prof. Cecep, beberapa konsep teoritis, lalu implementasi ke depan. Ya, saya hanya akan menyampaikan beberapa pokok pikiran. Ya. Yang pertama, ya, secara internasional, kualitas pendidikan kita ini kan diukur lewat PISA. Ya. Nah, hasil yang terakhir untuk pendidikan dasar ya dan menengah yang diukur dengan PISA ini masih memprihatinkan. Jadi masih di 10 besar terbawah ya dari sekitar 80 negara. Ya. Ini tentu menjadi pijakan untuk bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, berpatokan pada bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan ke depan, maka peran guru. Jadi guru ini memegang peran yang sangat besar di dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh di COVID-19 ini, pembelajaran secara daring, ya, perlu diketahui bahwa daerah-daerah ini saya tidak tahu bisa berlangsung pembelajaran apa tidak. Karena apa? Karena kendala hardware dan kendala software. Kalau kendala hardware ya mungkin ada sinyal, lalu tidak punya handphone, laptop, dan yang lain. Lalu kendala softwarenya ya aplikasi. Hingga ini juga selama 3 bulan ini saya tidak tahu bagaimana situasi di daerah. Karena kami yang di Jogja saja ini masih mengalami kesulitan untuk yang di daerah-daerah terutama di kabupaten ya. Ya bukan Kota Madia. Ya, ini aja masih kesulitan, apalagi yang di daerah-daerah jauh non zona perbatasan dan yang lain-lain. Ini kendala-kendala di COVID ini. Dan begitu guru menyerahkan kepada siswa, ya, komunikasi saja tidak bisa berlangsung. Ya, kemudian ada perpindahan peran, ya, yang semula peran itu dilakukan oleh guru, maka mau tidak mau diperankan oleh orang tua. Nah, sebenarnya nanti keberhasilan di masa COVID atau bagaimana pembelajaran di masa COVID ini nanti akan mengukur fungsi guru sebenarnya. Ya, setelah secara online belum tentu sambung, lalu peran itu disampaikan pada orang tua, ini seperti apa hasilnya, tentu akan menjadi menjadi ukuran ke depan ya. Ya. Nah, saya menyoroti lagi-lagi ke peran guru. Ya, ada dua hal yang perlu dipahamkan atau perlu kita sadari bahwa guru ini adalah berperan sebagai transfer of knowledge, transfer jadi memindahkan ilmu pengetahuan baik yang sifatnya kognitif, yang sifatnya psikomotor, ya, atau afektif. Kemudian peran yang kedua adalah peran mendidik, itu transformation of values, jadi mengubah nilai. Ya. Nah, dua peran ini sebenarnya peran guru secara utuh ketika di sekolah, bagaimana dua itu bisa ditunaikan sehingga menghasilkan siswa atau insan yang cerdas dan bertakwa dan lain-lain lah. Nah, di masa pandemi ini kan peran-peran itu tidak semua bisa dilakukan oleh guru. Ya, ada yang dilakukan oleh orang tua, terutama adalah yang transformational values ini. Ya, kalau yang transfer ilmu pengetahuan masih bisa daring, ya atau diserahkan orang tua, diberi tahu oleh guru bukunya ini, lalu orang tua berperan sebagai pengajarnya. Ya, nah saya kira peran ini harus kita tunaikan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah perkembangan atau tren global.
Ya. Satu adalah tren global yang terkait dengan teknologi. Nah, sekarang ini dengan era pandemi 19, ini siap tidak siap, mau tidak mau, guru kan harus berteknologi. Nah, saya tidak tahu apakah semua guru sudah siap untuk melaksanakan itu ya. Agak putus ya. Enggak, Pak. Masih bisa? Masih bisa, Prof. Dilanjut, Prof. Oh ya, baik. Jadi kesiapan guru terhadap teknologi ini saya kira perlu kita lihat bersama-sama ya. Nah, itu akan terlihat ketika evaluasi pembelajaran masa pandemik ini, karena ini jelas perannya adalah teknologi. Dan pandemik 19 ini sesungguhnya lompatan besar ya, percepatan masyarakat 5.0, di mana kehidupan masyarakat itu terdukung oleh yang namanya teknologi, ya, terutama ini adalah teknologi digital. Nah, sejauh mana para guru kita semua ini menguasai tren teknologi ini, ya, karena ini tidak bisa kita tinggalkan. Sehingga yang disampaikan oleh Ibu pembicara pertama tadi bahwa guru harus memiliki kompetensi akademik, lalu profesional ya, profesional, kemudian kepribadian, sosial, pedagogik, ini harus ditambah. Itu tidak cukup, harus memiliki kompetensi teknologi. Ya. Jadi tanpa memiliki kompetensi teknologi, ini pasti dia akan terbelakang, pasti akan tersingkir. Karena tren ke depan adalah society 5.0 ini adalah basisnya teknologi, masyarakat yang berbasis teknologi. Ya, sehingga kompetensi guru ini sudah harus diubah, mudah-mudahan di peraturan yang baru nanti sudah dimasukkan. Ya. Kemudian cara berpikir juga begitu. Ya, cara berpikir ke depan ini kan bagaimana siswa ini terbawa oleh sikap adaptif dan flexibility yang oleh Pak Menteri atau Mas Menteri itu lewat Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar itu sesungguhnya untuk menciptakan adaptif dan fleksibilitas tadi. Ya, itu juga bagaimana kompetensi guru ke depan, saya kira juga harus tren perkembangan masyarakat itu harus diikuti. Sehingga apa yang disampaikan Ibu pembicara pertama ini sudah konsep-konsep lama, sudah harus diperbarui. Nah, ini ada Ibu Erlia atau Erlita, lupa saya. Ini saya kira yang membidang itu, ya, mudah-mudahan menjadi catatan ya. Jadi kita harus melakukan pembaruan, tidak bisa tidak. Jadi setidaknya tadi ada dua kan yang harus kita perbarui, adalah cara berpikir ke depan ya, untuk menghasilkan hasil pendidikan atau siswa-siswa kita yang memiliki fleksibilitas dan sikap-sikap adaptif ke depan, ya, persoalan cara berpikir, kemudian teknologi ya, yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat sekarang. Jadi guru paling tidak harus ada kompetensi itu ya. Kemudian bagaimana pola pendidikan guru atau PPG. Tadi Pak Prof. Capsa juga sudah menyampaikan. Jadi PPG ini kan masih ada dua pola ya. Ada yang dari non-kependidikan, ada yang dari kependidikan. Nah, pengalaman sekarang itu untuk yang non-kependidikan jarang. Ada, tetapi yang dari kejuruan. Jadi faktanya yang non-kependidikan itu sangat sedikit. Ya, belum tentu satu angkatan itu ada satu atau dua orang. Ya, memang yang ada adalah yang kejuruan, guru-guru kejuruan. Ini memang di LPTK tidak tersedia, ya, seperti guru pertanian. Ini kan kita tidak punya program studi pendidikan pertanian, pendidikan peternakan, dan yang lain. Nah, ini secara otomatis inputnya itu adalah dari sarjana pertanian, sarjana peternakan, ya, kemudian mengikuti PPG khusus yang tidak bisa disamakan dengan PPG yang secara umum, ya, yang dari LPTK atau latar belakangnya itu adalah pendidikan. Jadi memang PPG ini harus terpisahkan, ya, terpisahkan antara yang latar belakang pendidikan dan latar belakang non pendidikan. Non pendidikan memang tidak bisa kita hindari karena tidak semua prodi yang ada di LPTK itu ada ya, terutama SMK. Ya, guru-guru produktif ini kan
harus diberi kesempatan untuk mengikuti PPG. Nah itu perlu pola lain yang berlakunya tidak sama dengan yang dari LPTK. Nah, sekarang ini PPG ini kan ada 2, dalam jabatan dan prajabatan. Untuk yang dalam jabatan ini terus terang yang dijalankan akhir-akhir ini memberi kepercayaan kepada guru, ya, karena sebagian besar itu dilakukan oleh online, lalu pertemuan-pertemuan dengan dosen itu sangat terbatas. Jadi, nah inilah peran guru mudah-mudahan bisa dilakukan belajar mandiri. Dan guru-guru yang sudah profesional tentu akan bisa membantu untuk yang dalam jabatan. Saya paham ya kalau dalam jabatan itu bedol guru dari masing-masing itu betapa kekurangan guru. Sehingga bagaimana mengatur pola PPG dalam jabatan ini perlu strategi sendiri supaya sekolah yang ditinggalkan itu tidak terlalu lama dan guru bisa mengajar kembali. Kita yang jelas akan mengakui RPL atau rekognisi pembelajaran lampau ya untuk yang guru-guru sudah mengajar ya nanti ketika dia PPG di dalam jabatan tentu akan berbeda dengan yang lulusan S1 karena memiliki pengalaman lebih dan kita menghargai pengalaman itu ya sehingga di PPG dalam jabatan itu SKS-nya tidak sebesar di prajabatan dan dalam jabatan itu kita masih jumlah besar kalau per tahun data terakhir itu masih sekitar 800.000 ya mungkin yang dari Ibu Dr. Lina yang bisa menjelaskan berapa data terakhir dan ini masih harus kita laksanakan kalau per tahun itu hanya mampu 75 itu masih berapa tahun? Masih 12-14 tahun ke depan pelaksanaan PPG dalam jabatan itu. Ya, dan meskipun dalam jabatan waktunya pendek, nah sekarang bagaimana bisa mengefisienkan waktu itu untuk meningkatkan kualitas atau meningkatkan kemampuan guru ya sehingga ketika jadi guru profesional sudah lulus ya, maka akan meningkatkan kualitas pendidikan. Sedangkan yang di prajabatan, nah ini bisa kita buat secara ideal. Karena kalau prajabatan itu kan dia belum mengajar sehingga bisa secara penuh mengikuti program PPG. Ya. Nah, yang konsep baru ini masih memadukan antara teori ya, kemudian pendalaman ya teorinya adalah sifatnya pendalaman kemudian ada persiapan untuk praktek dalam bentuk micro teaching dalam bentuk persiapan untuk bagaimana melaksanakan kegiatan praktek jadi sebagai pendidik sebagai guru dan tentu yang sebagian besar harus berada di sekolah. Seperti tadi juga dijelaskan untuk yang kedokteran ya, ini bahwa sebagian besar profesi dokter itu ya di rumah sakit, di puskesmas gitu. Nah sekarang bagaimana PPG itu sebagian besar ya itu juga berada di sekolah. Hanya saya usulkan jangan ada satu sekolah saja, mungkin ya beberapa sekolah dan yang akreditasi A, akreditasi B gitu, supaya punya pengalaman. Nah, hingga guru atau peserta PPG ini akan memiliki berbagai pengalaman karena nanti di mana dia mengajar itu, di mana sebagai guru, itu akan sekolahnya akan berbeda-beda karena itu perlu pengalaman itu. Sehingga best practice yang diperoleh dari sekolah-sekolah itu nanti bisa menjadi bekal ketika dia menjadi guru. Jadi pendek kata untuk PPG ini bagaimana kita meningkatkan PPG yang prajabatan ini secara intensif harus praktek langsung, menangani langsung, mengajar langsung ya, secara suntuk dan berbagai kegiatan yang ada di sekolah itu harus dibekalkan pada para mahasiswa ya, termasuk pengalaman-pengalaman di sekolah lain. Nah, saya kira demikian saja apa yang saya sampaikan bagaimana meningkatkan kualitas guru yang terkait dengan PPG. Kalau yang terkait dengan diklat dan lain-lain saya kira mungkin ada pembicara lain atau yang sudah disiapkan atau lain kali ya. Nah, saya fokusnya ada bagaimana pengalaman melaksanakan PPG di LPTK. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.